Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, kita berjumpa lagi di channel Jagat 7, saudara sebangsa tanah air. Ini ada berita menarik ya, ini adalah mungkin ini lebih ke saran ya, saran atau lebih ya bisa dinilai juga cawe-cawe, tapi ini masih dalam transisi peralihan pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Pemerintahan lama dari mulai Jokowi Ma'ruf Amin ke pemerintahan baru Prabowo dan Gibran. Nah, dari posisi transisi ini ada berita yang muncul dari Luhut Binsar Panjaitan. Kita tahu Luhut ini suatu komandan yang sentral, sangat sentral posisinya di pemerintahan Jokowi. Dia mengatakan, dia berpesan juga kepada Prabowo bahwasannya tidak boleh mengajak orang toksik masuk ke dalam pemerintahan. Nah, ini kalau misalkan Prabowo Gibran sudah dalam kondisi memimpin pemerintahan, sudah dilantik ya, ini masuk dalam kategori cawe-cawe menurut saya. Tapi kalau ini masa transisi, insya Allah kayaknya belum ya. Ini mungkin saran. Dan juga kayaknya Pak Luhut ya juga tidak menjadi menteri juga. Artinya dalam dia memberikan saran terkait orang-orang toksik jangan diajak ke pemerintahan itu dalam kondisi transisi. Ya, ini menarik ya. Sebenarnya apa sih makna toksik itu? Ini kan terminologi yang digunakan, terminologi masuk terminologi psikolog ya. Toksik itu ya ibaratnya orang yang menyusahkan ya. Nah, banyak sekali drama ya kan, buat rusuh ya, buat gaduh, intinya ngurupesi lah. Intinya apa namanya ya, sudah diajak untuk berkelompok, sudah diajak untuk berorganisasi, tapi ngurupesi, itu orang toksik gitu namanya. Orang yang memiliki pengaruh buruk ya di dalam pemerintahan, di dalam kelompok maupun di dalam apapun ya. Jadi Luhut berpesan kepada Prabowo tidak usah mengajak orang toksik kepada pemerintahan. Nah, ini menarik ya. Sebenarnya siapa yang dimaksud oleh Pak Luhut itu kategori orang toksik, atau menurut beliau ya, toksik menurut beliau atau toksik menurut yang kita ketahui. Kalau menurut saya orang toksik itu justru malah yang banyak drama itu. Misalkan ketika pemilu belum ditentukan siapa yang menang, perlawanan sangat luar biasa antara tiga paslon, begitu gencar mengkritik. Yang tadinya bersama Prabowo ya, kemudian menjadi wakilnya Pak Anies, kritiknya luar biasa. Kritiknya wah pedas ya. Begitu KPU menetapkan, MK sudah selesai, disamperin mau bergabung ya. Siapa ini? Nilai sendiri itu siapa? Ya. Jadi itu toksik itu menurut saya ya. Dia bilang juga katanya dia ingin posisinya terus berada di jalan perubahan, tapi nyatanya ketika KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, dan Prabowo menyamperi ke kantornya langsung saya mendukung pemerintahan. Nah, itu drama itu toksik gitu ya. Kemudian juga Partai Nasdem juga, ini menarik juga Partai Nasdem, entah ini strategi politik atau mencela-mencela kita, masyarakat yang menilai gimana lah. Kalau saya menilai ini drama yang luar biasa. Jadi Nasdem itu kemarin kalau kita lihat ya, itu masuk kategori toksik itu. Sisi lain dia masuk pemerintahan, menteri-menterinya yang belum ditangkap KPK ya kan. Kemudian di sisi lain dia menggunakan Anies untuk melawan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Artinya bermain di dua kaki. Ini toksik ini. Ini toksik super tinggi ya kan. Ini orang-orang yang seperti ini ya jangan diajak ini Pak Prabowo. Menurut saya ngurupesi tok ini ya. Menurut saya ini malah membuat gaduh pemerintahan. Oposisi ya. Pemerintahan masuk koalisi, nggak usah mencela-mencela ya kan. Kalau menurut saya pribadi nih, kalau partai yang mencela-mencela itu saya benar-benar tidak welcome kalau partai mencela-mencela. Justru saya malah memberi hormat tertinggi kepada PDIP yang oposisi ya kan, PKS oposisi ya.
Jangan kemudian oposisi malah ada kadernya jadi menteri, ya kan nggak totalitas ya. Dan juga Pak Anies, malah saya lebih respect kepada Pak Anies. Dia melawan tanpa kepentingan, dia tidak punya partai, dia membawa gagasan, membawa misi perubahan ya. Walaupun partainya nantinya nggak tahu mau bergabung atau tidak, urusan belakang. Yang penting Pak Anies berada dalam jalur membawa misi perubahan dan meluruskan kebijakan-kebijakan yang mana dinilai tidak menguntungkan rakyat atau tidak pro rakyat. Ini kembali kepada Pak Luhut ini ya, karena Pak Luhut ya menurut dia tidak akan ikut pemerintahan yang akan datang, dia mungkin akan pensiun dan sebagainya. Tentunya hal ini tidak berdasarkan kepentingan, tapi mungkin saran yang berbesaran. Apakah ini didengar oleh Pak Prabowo? Ya sepertinya didengar, karena posisi transisi ini Pak Prabowo itu menyiapkan daripada kestabilan pemerintahannya dulu. Stabilan pemerintahan itu penting. Ketika pemerintahan tidak stabil, maka berjalannya kebijakan atau program-program itu juga tidak stabil. Artinya menyetabilkan kepemerintahan, merangkul partai-partai agar suara di parlemen itu naik. Karena seluruh partai politik yang mendukung Prabowo Gibran, koalisi Prabowo Gibran, koalisi Indonesia Maju itu hanya 50% ya. Jadi dia pun harus ada kestabilan politik. Kalau politik sudah stabil, maka berjalannya program-program itu juga akan stabil. Nah, ini yang ditakutkan sebenarnya Pak Prabowo, adanya oposisi. Dia ingin meniru daripada Pak Jokowi yang merangkul semua partai. Hampir semua partai dirangkul supaya oposisinya hanya beberapa ya. Jadi tidak terlalu banyak oposisi. Ini strategi ini juga akan pastinya dipakai oleh Prabowo. Namun, apakah ajakan Prabowo terhadap PDIP, terhadap PKS itu berjalan secara baik ya, berjalan secara sempurna ya, Allahu a'lam ya. Karena dua partai itu memang dua partai yang menurut saya adalah partai yang bagus ya. Jadi tidak mensra-mensre, tidak seperti PKB dan Nasdem ya. Oposisi ya, dia bisa bertahan walaupun apapun yang terjadi. Jadi mungkin ini adalah hal yang menjadi saran yang baik, juga menjadi saran yang supaya ke depan pemerintahannya berjalan dengan baik, tidak mengacap orang-orang toksik. Karena orang toksik ini selain dia pintar drama, dia juga merusak daripada kelompok, merusak. Jadi orang toksik itu memang berbahaya. Menurut saya positif saran dari Pak Luhut ya, positif, karena ini belum menjadi pemerintahan, masih dalam proses transisi. Nanti kalau ketika pemerintahan Prabowo Gibran berdiri terus ada yang saran seperti itu, entah itu datang dari Pak Jokowi, entah itu datang dari Pak Luhut ataupun dari siapapun, menurut saya itu masuk kategori cawe-cawe. Biarlah ya pemerintahan berjalan secara apa adanya, secara dikomandoni oleh Pak Prabowo. Ini seperti itu. Kalau sudah proses pemerintahan ada saran-saran seperti itu ya ditampung, tetapi tidak menjadi ketegasan atau tujuan yang utama ya. Karena itu masuk dalam kategori cawe-cawe ya kan. Ketika sudah pemerintahan baru ya pemerintahan baru, biarkan Pak Prabowo Gibran yang memilih ya, berjalan kayak bagaimana pemerintahan terserah beliau ya kan. Pak Jokowi pun sebenarnya tidak boleh ya, tidak boleh cawe-cawe terhadap menteri ataupun apapun ketika Pak Prabowo Gibran sudah memimpin pemerintahan. Itu justru malah toksik seperti itu. Nah, toksik itu tidak hanya di dalam pemerintahan namun juga di luar pemerintahan ya. Jadi toksik itu macam-macam, di dalam kelompok maupun di luar kelompok juga ada orang-orang toksik ya. Tergantung bagaimana kita menyikapi toksik. Kalau misalkan di pemerintahan ya,
toksiknya itu toksik apa? Toksik mengkritik ya kebijakan yang memang keliru, atau toksik bersih cara gampangnya, atau toksik apa? Kan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.